Pro 2 jadi teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kita bersua kembali untuk di sore ceria. Seperti yang kita udah sounding ya, teman-teman Pro 2 bawah. Di bincang asik kita untuk sore ini bakal kedatangan kita teman-teman kita yang memang sudah sedang tadi udah standby ya. Sudah hadir di Pro 2. Hai, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, ya langsung aja nih komunitas Pemilu bersih. Pemilu bersih. Wah, ya kan secara ini kan sudah mau menghadapi apa ya, boleh dikata ini sebuah agenda negara yang memang harus dikawal oleh anak-anak muda juga, karena anak-anak muda punya bagian di dalamnya. Jadi kalian ini adalah yang memang peduli pemilu bersih. Ya, kenapa kalian bisa sampai benar-benar terhadap pemilu ini teman Pro 2? Sebelum itu kita kenalan dulu dong. Siap. Ya teman Pro 2, saya kedatangan teman yang luar biasa. Mereka nih yang akan peduli terhadap pemilu nanti di tahun 2024. Tapi ini dari sekarang kan sudah mulai terasa tuh ya kan. Kita langsung kenalan aja teman kita yang sebelah paling sini dulu deh. Namanya siapa? Oke, saya dengan Bung Taufik. Taufik, selamat sore, selamat datang di Pro 2. Oke, next berikutnya. Ya, saya Zulzaman. Bung Sul. Selamat sore. Kak Sul ya sudah di Pro 2. Udah teman kita ini teman Pro 2. Nah, ini kalian ini di Pro 2 ini pastinya akan membawa sebuah edukasi, terus membawakan sesuatu pencerahan buat generasi kita nih ya. Kan banyak yang terkadang ogahan terus kemudian tidak peduli. Nah, kalian ini yang peduli untuk membawa mereka supaya mereka peduli. Oke, sejauh ini silakan Sul dan juga siapa? Taufik, silakan Taufik. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuda atas kesempatannya. Kami di sini mewakili teman-teman kaum milenial dalam hal untuk bagaimana memantau berlangsungnya kontestasi pemilu tahun 2024. Kami ini berdiri sebagai kaum milenial yang berusia kurang lebih 24 sampai 39 tahun Kak Yuda ya. Ya, keberadaan kami di sini adalah bentuk kepedulian kami terhadap keberadaan pemilu yang kedepannya akan menjadi corong untuk melakukan pergantian pemimpin di bangsa kita, di negara kita. Nah, keberadaan kami di sini tentunya bukan semata-mata punya kepentingan tertentu, akan tetapi keberadaan kami adalah sebagai bentuk kepedulian untuk mengawal ya bagaimana peran anak muda, peran milenial, karena di usia kami sekarang di 24 sampai di 39 tahun, peran kami di kaum milenial itu ada banyak macamnya, ada sebagai kontestan politik, ada sebagai pengamat, ada sebagai wasit atau dalam hal ini sebagai komisioner Bawaslu dan KPU. Jadi sebagian juga kami sebagai kaum milenial memposisikan diri untuk mengawal bagaimana proses pemilu itu berlangsung di lapangan secara damai, secara baik gitu. Wah, keren tuh. Jadi ini dia teman Pro 2. Terkadang memang kita sebagai anak muda ini yang disampaikan oleh Taufik dan Sul ini, nah kalian diajak nih benar-benar untuk kita membuka mata, membuka hati. Ternyata kita punya peran yang besar. Oke, mungkin mau ditambahkan juga oleh Bung Sul ya. Silakan. Ya, terima kasih Kak Yuda atas kesempatannya. Ya. Kita melihat pemilu adalah salah satu fase pergantian kepemimpinan, baik dari tingkatan DPR RI, DPD RI, apalagi ada 2 tahap yang akan dilaksanakan ke depan ini. Yang pertama adalah tahap pertama itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ya. Yang berikutnya adalah pemilihan kepala daerah, itu adalah tahap 2-nya. Kita sebagai generasi muda, generasi milenial yang hari ini tidak terlibat di sebagai aktor atau calon dari itu, kita ingin berkontribusi yang sekecil-kecilnya untuk bangsa kita. Bagaimana proses pemilu ke depan itu berlangsung jujur, adil, langsung umum, bebas dan rahasia sebagai asas dan prinsip pemilu itu sendiri. Sehingga ini menumbuhkan harapan besar kita bagi terbukanya kembali ruang partisipasi publik, isi platform di tataran anak muda, bahwa kita anak muda juga melek politik. Nah, itu dia. Iya. Olehnya itu karena sebelumnya mungkin di pemilu 2014, pemilu 2019 itu masih banyak menyisakan kondisi-kondisi akut pemilu, artinya masih banyak kekeliruan, kesalahan dan lain sebagainya yang terjadi di sana, praktik kecurangan dan banyak
sehingga kita sebagai konsumtif dalam hal ini hanya digait suaranya untuk mereka duduk, mereka terpilih orang-orang itu, tapi tidak ada namanya bagaimana kita melaksanakan pemilu ini sehingga sesuai dengan yang kita harapkan, cita-cita reformasi itu sesungguhnya. Mungkin seperti itu, Ayuda. Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Jadi kita sudah dapat sedikit pencerahan dari dua teman kita, Dasun dan juga Taufik, ini teman Pro 2. Hadir ini adalah satu pembelajaran, dan memang teman-teman kita ini memang harus benar-benar diingatkan kembali. Ternyata memang ya peran anak muda, kaum milenial dan sebagainya ini memang sudah saatnya ya. Kalau Su dan Taufik mengatakan memang kalian memang sudah harus hadir di kancah politik ini, karena memang negara ini kan ternyata suara anak-anak milenial ini tidak kalah banyak nanti. Betul. Boleh. Mungkin bisa langsung ditambahkan lagi nih. Taufik. Baik, terima kasih Kak Yuda. Jadi keberadaan kami anak-anak muda sekarang, kaum milenial dari usia 24 tadi saya katakan di awal 24 sampai 39 tahun, kami berada di berbagai macam tataran di tengah-tengah masyarakat. Ya, sekarang kami sedang memegang tongkat kepemimpinan kalau bisa dikatakan seperti itu, karena kami kan anak-anak muda yang sekarang berusia yang sangat produktif dalam hal kepemimpinan ke depan. Nah, makanya di pemilu tahun 2024 kami sangat antusias untuk berada di tengah-tengah masyarakat dalam hal mengawal pemilu tadi, baik juga mengawal teman-teman kami yang sedang melakukan kontestasi, maupun juga nanti mengawal bagaimana masyarakat itu tetap berada dalam posisi kondusif. Ya, mengingat seperti disampaikan Bung Zul tadi, di sejarah-sejarah pemilu sebelumnya, misalnya 2014-2019, ada banyak peristiwa-peristiwa atau tragedi-tragedi yang disebabkan oleh proses demokrasi yang sedang berlangsung pada saat itu. Apalagi sekarang kita dibarengi dengan media yang sangat besar, dengan media yang sangat canggih sekarang. Jadi isu-isu memecah belah bangsa itu sangat gampang disebarkan di mana-mana. Nah, isu-isu semacam itu tentu saja harus dikawal dengan baik agar tidak membesar atau tidak mencuat di tengah-tengah masyarakat. Nah, disitulah yang saya maksud bagaimana anak-anak muda untuk terus mengambil peran. Sebenarnya ini bukan soal mengambil peran, tapi dituntut kita ya. Ini adalah tuntutan peran untuk kita semua. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang sedang melakukan kontestasi atau sedang berada di tengah-tengah lingkaran-lingkaran politik dan demokrasi, saya harap ya teman-teman juga bisa melakukan edukasi politik terhadap masyarakat kita. Seperti itu Kak Yuda. Wih, keren ya. Jadi memang peran yang dimainkan sekarang oleh anak-anak muda itu sudah kita harus sadari bahwa kita itu ada loh di situ. Sehingga bukan yang dilihat justru sosok-sosok yang terlalu senior sekali, karena memang negara ini anak mudanya memang ada gitu kan. Sehingga kalian itu harus memang ada di barisan depan juga, nggak salah. Ya kan, jadi memang ada sesuatu memang pergeseran, dan memang ini menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai anak-anak muda. Mungkin mau ditambahkan lagi sama Bung Zul. Terima kasih. Anak muda, bicara anak muda Kak Yuda. Iya. Kemarin kita mempunyai satu gerakan anak muda peduli pemilu yang bergabung dalam komunitas peduli bersih, komunitas pemilu bersih 2024. Iya. Mungkin komunitas pemilu bersih itu sudah dideklarasikan di berbagai tempat, ada di Bandung, di Yogyakarta, di NTT, bahkan minggu kemarin itu dideklarasikan di Sulawesi Tenggara. Komunitas pemilu bersih sendiri ini terdiri dari berbagai elemen. Di dalamnya banyak ya? Iya. Nah, apa saja tuh? Mulai dari KIPP, kelompok independen pemantau pemilu, ada JPPR, ada Rumpun Perempuan Sultra, ada kalangan mahasiswanya, kalangan wartawannya. Itu kemudian yang disampaikan ada tiga materi pokok yang menjadi keprihatinan kami untuk menyambut pemilu bersih 2024. Ya, yakni dia berbicara tentang bagaimana penyelenggara yang bersih. Dalam hal ini ada tiga penyelenggara pemilu yang memonitor pertarungan 2024, yakni ada komisioner KPU-nya, ada Bawaslu-nya, dan ada DKPP-nya. Iya. Bagaimana kita berbicara soal penyelenggara yang bersih?
mulai dari tingkatan kalau KPU, mulai dari tingkatan KPU RI, KPU provinsi, kabupaten, bahkan sampai di KPPS-nya, di TPS-nya. Itu bagaimana mereka independen dan tidak memihak kepada para kandidat yang sedang bertarung ini dalam kontestasi politik ke depan ini. Nah, soal politisi bersih. Nah, ini juga penting. Politisi bersih ini kita melihat bahwa kita berbicara masalah rekam jejak para kandidat-kandidat ini. Latar belakang mereka, dari mana mereka, seperti apa mereka, kalaupun mereka incumbent, apa yang mereka lakukan sehingga mereka harus dipilih kembali gitu. Iya. Tapi satu yang terpenting adalah harapan dari teman-teman ini yang masuk tergabung dalam komunitas Pemilu bersih. Pemilu bersih ini benar-benar harapan kita seperti itu. Nanti di tahun 2024 ini semua bersih, tidak Iya, ada bersih. tidak ada apa ya yang terjadi lah seperti biasa, ada yang protes dan sebagainya, proses-proses wajar-wajar saja. Tetapi yang kita harapkan adalah ini berjalan bersih, damai, dan Indonesia itu selalu menjadi number one-nya ya. Iya. Oke, nanti kita bahas lagi lebih jauh tentang ini tentang Pro 2. Tetap di Pro 2, di bincang asik di Pro 2 teman terbaik kamu.
Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Bisik Bincang Asik di Pro 2. Nah, masih ada dari Taufik ya. Oke, nah ini kita sudah ngomongin tadi ini tentang kehadiran kamu nih, teman-teman dari komunitas pemilu bersih. Dan ternyata memang ada 3 komponen yang kalian dorong tadi, ya, mulai dari penyelenggaraan yang bersih, kemudian politisinya juga harus bersih, dan kita juga sebagai pemilih bersih ya, sehingga itu benar-benar clear. Oke, bukan cuma satu yang kita sorot ya, tapi pemilihnya pun juga harus bersih. Oke, lanjut lagi supaya kita dapat edukasinya lebih mantap. Silakan. Ya. Oke. Tapi barangkali dan dulu. Oke, baik, terima kasih Kak Ida. Saya lanjut terkait tadi 3 komponen tadi ya. 3 komponen tadi memang betul-betul harus kita kawal bersama, baik penyelenggara, jangan sampai di penyelenggara teman-teman kita di Bawaslu dan KPU ini kan mereka sebagai wasit ya, sebagai wasit di pertandingan kita dalam kontestasi politik ke depan tahun 2024. Nah, kita harapkan bagaimana betul-betul mereka juga ini ikut andil dalam mengawal keberadaan pemilu kita. Jangan sampai di pemilu ke depan itu ada hal-hal yang tendensial, misalnya nanti kebijakan-kebijakan mereka akan memicu perbedaan-perbedaan dan pada akhirnya akan menjadi perpecahan di tengah-tengah bangsa kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah oknum, atau dalam hal ini adalah politisi ya, aktor politik kita, politisi kita, partai politik juga ini sebenarnya. Ya, bagaimana mereka mendistribusi kader-kader mereka ke depan. Mereka turun ke lapangan di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai juga aktor-aktor tadi justru menjadi aktor yang akan memecah belah kita ya. Itu juga yang kita tidak inginkan. Nah, bagaimana partai politik ini bisa menyeleksi betul-betul ya, jangan sampai yang diberi amanah untuk menjadi wakil-wakil rakyat untuk dipilih ke depan, justru mereka yang betul-betul tidak kompeten dan tidak amanah ya. Seperti dikatakan Kak Zul tadi, pengusul tadi, bahwa kalau memang betul-betul dia incumbent misalnya, nah kita pertanyakan apa sih perannya, peran dia sebelum-sebelumnya ya begitu. Nah, selanjutnya adalah ada kita dari masyarakat sendiri sebagai pemilih ya. Ini juga betul-betul memberi andil yang sangat besar dalam mengawal pemilu bersih, pemilu damai, dan pemilu serentak tahun 2024 ini betul-betul terwujud dengan baik. Nah, teman-teman yang tidak berada pada posisi wasit, dalam hal ini posisi KPU dan Bawaslu, dan juga tidak berada dalam mereka sebagai aktor politisi tadi, mereka hanya sebagai pemilih atau juga sebagai juru kampanye misalnya, tim sukses dan lain sebagainya. Nah, ini juga betul-betul mereka harus betul-betul bisa menjadi yang dalam mengawal politik bersih kita. Jangan sampai juga keberadaan kita, apalagi kaum milenial sekarang kan ini sudah dibekal dengan berbagai macam hal. Misalnya mereka ini kan sudah berada di tengah-tengah masyarakat dengan modal misalnya sudah sarjana, sudah bergelut dengan dunia organisasi dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai mereka dengan ilmu-ilmu mereka yang diperoleh dari kampus misalnya dan dari organisasi justru disalahgunakan di tengah masyarakat. Justru mereka yang menjadi pemecah belah dan lain sebagainya, yang menyebarkan isu sara, hoax dan lain sebagainya. Jangan sampai ini pekerjaan-pekerjaan kaum milenial yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya harapkan bahwa teman-teman kaum milenial jangan seperti itu ya. Kita betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengawal dan membersamai pemilu kita agar tetap damai dan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita secara bersama-sama, Kak saja. Oke, luar biasa ya, itu dari topik itu nomor 2. Jadi kita harus sadar tentang keberadaan kita sebagai anak muda, kaum milenial itu memang sudah harus tahu nih, karena memang posisi kita ini bukan lagi biasa-biasa saja, bukan ibarat dalam sebuah pertandingan kita bukan posisi cadangan, tetapi memang kita adalah sudah peran utama. Harus itu yang kita sadari ya, sehingga kita memang benar-benar kita sadar kita punya hak politik loh di sini sebagai anak muda, ya kan, walaupun mungkin nanti sebagian teman-teman kita juga ada yang masuk dalam posisi mungkin baru akan merasakan mencoblos atau memilih. Nah, kalau di mata kalian sendiri kan biasanya nih anak-anak yang baru akan menyuarakan hak politiknya itu mereka tuh selalu mendapatkan pendidikan yang salah. Mereka sudah harus saya tidak mau ke TPS kalau saya ibarat kata ya selalu orang istilahkan kita tidak menutup mata dan telinga. Saya tidak dapat serangan fajar. Yang kita khawatirkan kan udah. Iya, makanya sehingga memang kita anak-anak muda harus bersih dan suruh dan juga. Iya. Kita akan menjawab ke situ. Iya, betul. Silakan. Iya, memang dari periode ke periode, dari fase ke fase,
dari pemilu ini itu potensi atau ancaman kecurangan itu tidak bisa dielakkan di masyarakat kita, di kelompok masyarakat kita. Ada politik uang atau money politik yang sering terjadi itu seperti yang dibilang Kak Yuda tadi, ada serangan fajar, ada uang saya pilih, tidak ada uang saya golput. Ini harus ini harus diberikan pemahaman atau pendidikan politik, edukasi tentang masyarakat kita, bukan hanya di kelompok tuanya, tetapi bahwa ini lebih penting di kelompok generasi milenial dan generasi Z, di mana bahwa pada tahun 2024 pemilih kita itu menempati urutan 60% mendominasi generasi milenial dan generasi Z, itu 60%. Tetapi memang realitanya adalah dari perjalanan, kalau kita melihat sejarah jauh ke belakang, perjalanan anak muda itu tidak terlepas daripada sejarah bangsa Indonesia, sejarah negara kita. 1908, Budi Utomonya, 28, Sumpah Pemudanya, 45-nya, penculikan Bung Karno katanya saat itu yang dilakukan di Rengas Lengklok. Itu adalah generasi muda sampai di puncak 98, era reformasi, dan itu gerakan anak muda. Berarti bahwa sangat penting kita memaknai pemilu atau demokrasi kita ini untuk bagaimana benar-benar para pejabat kita hari ini melihat anak muda tidak menyepelekan lagi keberadaan tentang anak muda. Karena jujur saja, kita yang di umur 28 sampai 30-an, banyak teman-teman kita yang hari ini seangkatan itu mencalonkan diri menjadi kandidat-kandidat. Tetapi bahwa yang harus dibuka wawasannya menurut kita di sini itu jangan ada lagi perseteruan seperti kejadian 2019, terpecahnya bangsa, anak muda bangsa terbelah menjadi dua gara-gara efek politik. Bahkan sampai di kampung-kampung itu kita lihat tetangga satu tidak menyapa tetangga lainnya. Ada yang bahkan suami istri itu cerai gara-gara beda pilihan. Ini kan tidak ada pendidikan politik. Apa sih fungsinya politik itu, pemilu itu? Sehingga kita tidak ingin ada terjadi black campaign, negatif campaign, money politik yang seperti tadi dikatakan itu tidak terjadi lagi di pemilu kita ke depan. Makanya kita mengangkat isu pemilu bersih. Oke. Ini teman-teman sebenarnya ada berapa orang di dalamnya sebenarnya? Banyak ya? Banyak komunitas. Pemilu bersih. Iya. Dari beberapa elemen bergabung, berhimpun dan mendeklarasikan diri untuk komunitas pemilu bersih. Jadi dari sekarang ini teman-teman sudah mulai berjalan ini. Jalan. Kalian memfungsikan diri kalian sebagai kelompok anak muda yang memang care terhadap pemilu. Sehingga mulai dari proses apa ya sekarang boleh dikata proses memulainya ini saja kan kalian sudah hadir di tengah-tengah ini, sehingga keberadaan kalian juga sudah dinyatakan, dan ini kan baru-baru kalian ini ya di apa dikukuhkan atau di apa deklarasikan. Sudah resmi loh teman Pro 2. Jadi memang hampir kayaknya seluruh Indonesia ya hadir. Seluruh Indonesia ada ya namanya kalian ini komunitas pemilu bersih. Ya, karena kita berharap memang di kontestasi 2024 ini Indonesia itu akan menjadi satu negara yang luar biasa, akan lebih maju lagi dengan pemimpin hebat yang muncul, karena memang itu harapan kita. Indonesia akan lebih baik lagi, tidak ada lagi gontok-gontokan, tidak ada lagi yang membuat kita jadi cemas, ya kan? Oke, nanti kita coba akan bahas lagi lebih jauh lebih dalam. Ini kita masih punya waktu cukup lah ya. Tapi kita akan balik lagi di teman Pro 2 masih dengan teman kita ada Sul dan juga Taufik, mereka yang tergabung di komunitas pemilu bersih. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. GoFood atau golongan putih. GoFood ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu
tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Lagu ya. Oke, teman Bro 2 balik lagi. Kita dibincang asik nih. Perbincangannya memang asik, bener asik loh teman Bro 2. Karena kita mau bahas keberadaan kita anak-anak muda untuk di pemilu 2024. Memang dari sekarang sudah harus dipersiapkan. Benar nggak tuh, Sul dan juga Taufik? Karena memang tadi kita sudah tahu dan memang ternyata posisi anak-anak muda ini, teman-teman kita ini yang kebetulan juga mereka tuh sudah ada di beberapa partai, mereka tuh membawa nama besar anak muda. Ya, jadi memang perlu juga kita berbangga dong melihat mereka, keberadaan mereka itu ada. Ternyata bukan lagi kita menjadi penonton, tetapi kita bisa merasakan langsung, ternyata keterwakilan anak muda itu ada. Ya gimana nih menurut kacamata kalian sebagai komunitas pemilu bersih ini, keberadaan teman-teman kita yang memang juga sudah maju, saatnya mereka maju, gitu, saatnya mereka tampil. Ya. Ya, betul sekali Kak Ida. Terima kasih. Keberadaan kami anak-anak muda baik di segi sebagai pelaksana dalam hal ini yang saya sampaikan KPU dan Bawaslu maupun kami sebagai politisi, misalnya teman-teman kami yang sudah sekarang ini berada di sebagai kader partai-partai politik yang ada di Indonesia ya. Nah, harapan kita adalah bahwa keberadaan mereka di sana betul-betul bisa mengawal demokrasi kita. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan adalah mereka terus melakukan kampanye-kampanye positif dan juga pendidikan terhadap masyarakat ya, pendidikan politik ya. Sebenarnya kami tidak punya modal ya, kami tidak punya modal politik yang sangat besar di kontestasi ke depan. Karena kenapa? Karena memang siapa sih yang anak-anak muda yang milenial sekarang yang punya modal politik yang besar untuk membiayai dirinya dengan menjadi kepala daerah ataupun kepala negara? Hanya sebagian besar saja, hanya sebagian kecil saja yang dari kami itu bisa mewakili keberadaan kami di sana. Tapi kan
dengan jumlah kami yang sangat besar dari umur 24 tadi sampai 39 tahun, ya berarti kami juga memiliki kualitas ya, kami juga memiliki kualitas di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan kami juga harus diperhitungkan. Pendidikan politik tadi mesti disuarakan di tengah-tengah masyarakat, baik juga di kalangan perempuan misalnya. Ya teman-teman kami ini kan yang kaum milenial kan sekarang berada di tengah-tengah bergelut dalam demokrasi, peran-peran perempuan dan lain sebagainya. Nah harapan kami ke depan bahwa ini betul-betul menjadi aset yang besar dari kami, Kak Yuda. Kenapa? Karena peran kami itu sangat besar dan memang keberadaan kami itu untuk memutus mata rantai yang mata rantai kekuasaan yang selama ini diperani oleh generasi-generasi tua yang berada di atas kami. Nah keberadaan kami di sini kaum milenial tadi, kami siap memutus mata rantai kekuasaan misalnya, dan kami juga siap mengambil peran baik sebagai politisi, anggota DPR, baik sebagai bupati, baik sebagai anggota DPR RI, bahkan siap menjadi presiden misalnya. Dan keterwakilan kami di lembaga-lembaga pemerintah juga saya kira ini sangat penting. Karena memang kita berada di sana sebagai ujung tombak untuk mengawal pemilu tadi. Teman-teman kita juga di Bawaslu dan KPU tadi, saya harap mereka juga punya peran andil, dan tidak boleh berteman antara wasit dengan pemain. Itu tidak boleh kayak gitu. Misalnya jangan sampai nggak bersih. Dan sampai kami juga misalnya kan punya teman-teman di KPU dengan politisi, jangan sampai kami juga bersekongkol dan lain sebagainya, sehingga kontestasi politik tadi sudah tidak bersih lagi. Nah, kami makanya dari itu ya kita mengambil jalan masing-masing, kita punya peran masing-masing yang berperan sebagai wasit KPU dan Bawaslu tadi. Silakan jalani sesuai dengan undang-undang yang ada. Bagi politisi yang berperan sebagai kader partai politik, silakan jalani juga sebagai politik. Nah, sebagai pemantau, sebagai orang-orang yang peduli terhadap pemilu bersih, ya kami juga akan menjalankan peran kami dengan mengawal kontestasi ke depan. Seperti itu Kak Yuda. Oke, jadi yang pastinya peran teman-teman di komunitas pemilu bersih ini memang luar biasa, sudah diakui keberadaannya, dan kalian juga akan bekerja sesuai dengan tupoksi kalian, ya, sehingga nanti ini benar-benar terkawal dengan bagus. Selain dari ada wasit tadi, teman-teman kita yang ada di Bawaslu dan KPU, kalian juga sebagai anak-anak muda memang yang tergabung dalam peduli pemilu bersih ini juga diketahui keberadaannya ternyata. Oh iya, kita negara kita ini dipantau oleh teman-teman semua, ini saling memantau sehingga benar-benar kita mengawal demokrasi Indonesia itu memang benar-benar bersih. Itu harapan kita, sehingga ya akan menciptakan yang namanya pemimpin-pemimpin yang hebat. Itu yang kita menjadi harapannya. Ditambahkan lagi barangkali, silakan Zul, sebagai anak-anak muda ini untuk nanti mengawal pemilu 2024 ini, sehingga kita jangan berada di zona nyaman saja. Anak-anak muda ini khawatir saya. Ya, betul. Kalau banyak pengaruhnya main game sehingga otak mereka itu hanya di game, tidak berpikir ternyata kita harus hadir di sini. Ini negara kita juga jangan terpana dengan asik cuma main game saja. Khawatir juga saya sebenarnya. Ini seru ini. Ya, karena memang menuju kalau hitungan hari dari sekarang itu menuju 6 bulan lagi. Di 14 Februari kita melakukan pencoblosan. Iya. Keberadaan kita di generasi muda seperti generasi milenial, Gen Z yang hidup yang lahir sudah ada gadget di tangannya. Iya, kita dekat dengan era digital, dekat dengan teknologi. Jadi ibaratnya bayi lahir dia sudah genggam iPhone, genggam HP. Nah, ini menjadi sikap apatis ke mereka, padahal mereka adalah penyumbang suara terbesar di pemilu 2024 nanti. Itu bentuk kekhawatiran kita. Bagaimana kita melakukan turun di lapangan, melakukan pendidikan politik yang bersifat positif untuk kemudian mengajak masyarakat kita untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk mencoblos orang-orang yang berkompeten, berkualitas, karena segala keputusan, kebijakan yang akan diambil ke depan itu tergantung 2024 14 Februari. Mau kebijakan politik, mau kebijakan ekonomi, mungkin BBM bisa dinaikkan lagi, yang buat rusuh kiri kanan itu kan, itu tergantung tangan-tangan kita, coblosan kita di TPS ke depan. Olehnya itu saya kira ini sangat penting bagi kita anak-anak muda, tidak hanya berada di zona nyaman tadi,
berada di zona nyaman tadi, karena banyak hal yang kita lakukan sebenarnya dengan adanya anak muda, banyak para lahirnya influencer baru yang dari anak-anak muda sekarang di generasi-generasi kita itu bisa menciptakan ruang-ruang pekerjaan lain yang bisa membawa kesejahteraan juga dan bisa berkontribusi di bangsa ini. Oke. Iya. Ini luar biasa. Oke. Nah, memang kita tidak ini juga ya, menutup mata. Ada sebagian teman-teman kita memang masih terus berada di zona nyamannya. Tidak tahu bahwa keberadaan kita, anak-anak muda itu kita punya hak politik. Ya, betul sekali. Apalagi nanti di tahun 2024 ini mungkin ada yang baru mencoblos. Kelas 3 SMA udah mulai, 17 tahun, minimal 17 tahun dan sudah menikah. Nah, sudah menikah. Artinya teman-teman harus sadar, ternyata saya punya hak politik loh. Betul sekali. Jangan kita cuma, saya kan anak muda, saya mau senang-senang saja, saya mau main game-game saja, tidak peduli siapa yang jadi pemimpin. Wah, itu bahaya, ya kan? Nah, keberadaan kalian inilah untuk membuka mata teman-teman kita, anak-anak muda. Hei, kalian anak muda, kalian punya hak politik loh. Ayo, pilih ya. Pilihlah orang-orang yang memang bisa membawa bangsa kita lebih bagus. Kalau bisa sih memang anak-anak muda gitu kan, yang mengerti anak muda. Ya, kalau kalian ini mungkin yang mau ditambahkan lagi. Ya, bisa tambahkan. Boleh, silakan. Keberadaan kami sebagai komunitas pemilu bersih, Kak Yuda ya, kami sadar betul bahwa keberadaan kami itu memang betul-betul untuk untuk memberikan pendidikan politik yang positif terhadap masyarakat kita. Kami sadar bahwa di bangsa kita ini terdiri dari berbagai macam suku ya, berbagai macam agama ya, berbagai macam kelompok dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi kekhawatiran kami juga secara di komunitas kami. Dan belajar dari pengalaman kemarin, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu ternyata betul-betul terjadi karena kondisi bangsa kita yang sangat plural begitu, Kak Yuda ya. Ada yang misalnya DKI Jakarta soal agama ya, di Papua dan lain sebagainya, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita Sulawesi Tenggara di pemilihan gubernur yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya, etnis dan lain sebagainya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, jangan sampai perbedaan-perbedaan tadi itu menjadi ladang untuk memecah belah bangsa kita. Dan ini sangat sensitif untuk dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya harap kaum milenial, teman-teman kita yang di luar sana yang betul-betul peduli dengan bangsa kita agar terwujudnya pemilu damai nanti, mereka juga bisa melakukan pendidikan politik bahwa kita memilih figur, kita memilih aktor-aktor politik untuk mewakili kita di lembaga-lembaga pemerintahan ke depan adalah betul-betul orang yang punya visi dan misi ke depan. Jangan karena perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan suku dan lain sebagainya itu menjadi tolak ukur untuk kita memilih figur kita. Saya kira pendewasaan politik kita harus lebih maju, Kak Yuda ya. Karena kenapa? Karena hal-hal yang semacam itu saya kira terlalu terlalu sensitif. Jadi makanya kita memilih pemimpin ke depan itu ya kita melihat visinya, kita melihat misinya, kita melihat harapan-harapan dan gebrakan ke depan seperti apa untuk betul-betul peduli terhadap kepentingan masyarakat kita. Begitu, Kak Yuda. Iya, yang penting sekarang ini yang lagi dengerin kita nih teman-teman berdua, pokoknya kalian jangan sampai terlewatkan ternyata keberadaan teman-teman ya yang mewakili kalian ini sudah luar biasa. Kalau menurut tidak, thank you, kalian sudah mau benar-benar melek dan terbuka hatinya loh. Iya, karena kalian ini sudah bagian dari anak-anak muda yang memang benar-benar care terhadap keberadaan negara kita, karena pemilu ke depan ini yang tadi disampaikan oleh Sul bahwa ini yang menjadi segala sesuatunya akan ada perubahan. Ya, starting awalnya nanti di situ. Yang menentukan Indonesia ke depan akan lebih baik lagi atau barangkali dia stagnan aja atau barangkali turun. Kita berharap sih akan lebih baik. Ya, karena adanya kalian pemilu bersih itu memang pasti yang bersih-bersih itulah semua orang harapkan ketika yang bersih pasti akan membawa sesuatu yang bagus. Ya kan? Ya, oke. Mungkin lagi. Kita masih ada waktu loh, masih ada kurang lebih 15 menit ke depan lagi sehingga kita bisa maksimalkan waktu kita keberadaan teman-teman sebagai komunitas pemilu bersih ini. Nah, sebenarnya kalian punya tujuan ini segala sesuatunya. Harapan yang paling diharapkan ini di pemilu ini kan bukan cuma memilih satu saja, ada beberapa elemen yang kita pilih kan, orang-orang yang membawa daerah kita misalnya dari bawah sampai ke tingkat pusat negara kan, seperti itu. Nah, harapan teman-teman yang tergabung di komunitas ini pemilu bersih. Iya, mungkin saya tambahkan, Kak Yuda, kita di komunitas
pemilu bersih ini 3 item tadi yang betul-betul kita kawal, seperti penyelenggara yang bersih, itu kita sudah ulas tadi, politisi juga bersih, yang kemudian terakhir itu pemilihnya juga yang bersih. Iya, karena kadang kita sebagai pemilih ini, sebagai ibaratnya kita konsumen, menjadi target mereka para politisi. Kita kadang suaranya hanya dimanfaatkan, digiring, karena ya seperti tadi money politik itu tidak bisa terelakkan, apalagi dengan canggihnya. Kalau dulu mungkin bagi-bagi amplop, sekarang nggak perlu pakai amplop Kak Yuda, karena ada Brimo. Iya, gimana mau diawasi? Iya, kalau pemikiran landasan pikirannya bahwa ada uang baru siap pilih, ya ini ribet. Inilah orang yang apatis, yang tidak mau tahu dengan politik itu, bahwa tidak tahu hari-harinya itu diawasi dengan kebijakan politik. Kita bisa bermain Facebook, era digital seperti ini kita bebas karena Menkominfo diizinkan. Kalau seperti di negara lain itu TikTok diblokir, Twitter di Rusia umpamanya diblokir. Iya, harusnya itu adalah kebijakan-kebijakan politik yang berkaitan. Makanya saya bilang ujung tombak itu ada di TPS. Olehnya itu kita generasi muda, generasi milenial dan generasi Z ini harapannya bahwa kita betul-betul bagaimana proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan semestinya, berjalan sesuai dengan undang-undang, regulasi yang ada. Tidak ada praktik-praktik kecurangan yang akan terjadi, penggiringan massa, politisasi SARA, sehingga kita berpecah belah, sehingga kita tidak mengakui lagi keberadaan teman-teman yang kalah umpamanya, bagaimana dengan yang menang. Sehingga ini harapan kita generasi muda, kita awali dengan komunitas ini untuk bagaimana menciptakan iklim demokrasi ya, yang bersih, yang damai, yang nyaman, yang itu selepas di 14 Februari itu bagaimana kita bisa, masyarakat itu kelompok masyarakat yang terpecah belah gara-gara soal dukungan, soal pilihan, itu bisa berembuk dan kembali melakukan aktivitasnya sebagai masyarakat biasanya. Ya, kembali ke aktivitas masing-masing. Itu harapannya kita. Sehingga juga ini masih proses tahapan, karena penetapan kalau caleg DCT, daftar caleg tetapnya itu mungkin di bulan September Oktober ke depan. Sekarang masih DCS ya. Sekarang masih DCS. Daftar caleg sementara. Harapannya adalah bagaimana soal kampanye positif itu dilakukan. Semacam kalau sekarang kan belum musimnya kampanye, sudah kampanye orang, sudah pasang balior, sudah ada, iya itu namanya curi star. Ya, padahal belum ada loh penetapan DCT, belum ada penetapan capres atau lain sebagainya, tapi orang sudah curi star. Ini iya, kita akan punya harapan yang besar ini akan segera pasti akan diterjemahkan juga, sehingga tidak jadi yang namanya curi star. Iya, karena kalau mungkin ya kalau anak-anak muda cuma nanti dipasang dulu. Kalau orang yang peduli, teman-teman ini yang peduli pemilu bersih kan sudah, wah ini sudah kesalahan. Nah, ini harus dikritisi. Kenapa ini terjadi dan sebagainya. Ya, itu mungkin bagian dari bunga-bunga aja dulu, tapi kita harapannya ini kan masih proses penetapan tahapan ya dan sebagainya, tapi nanti di intinya tanggal di 14 Februari. Oke, 14 Februari. Saya tanggal Valentine loh. Itu momen spesialnya yang justru tertanam di kepala anak muda ya, betul. Kasih sayang tidak memilih, justru lupa di tanggal itu adalah momen sejarah buat mereka untuk memilih. Repot-repot. Bagi-bagi coklat ya kita ya. Jadi serangan fajarnya itu bukan lagi bentuk amplop, tapi ya teman-teman, ini kita sudah berada di segmen ya, ini sebagai candaan anak muda, tetapi ini ada nilai edukasi yang luar biasa pendidikan politik kita, sehingga terbangun nanti di tanggal 14 Februari 2024 nanti benar-benar anak-anak muda itu semua berbondong-bondong mau datang ke TPS dan kemudian menggunakan otaknya sebagai anak muda yang cerdas, karena kita akan menjadi pemilih yang cerdas. Ya kan? Pemilih yang cerdas itu adalah anak-anak muda. Nah, saya mau ambil segmen terakhir dari kalian berdua, saya dari Sul dulu deh. Untuk sebagai pesan-pesan buat anak-anak muda untuk nanti pada saat berada di TPS, sehingga benar-benar melahirkan menghadirkan orang-orang yang kita pilih itu mewakili kita gitu, membawa nama bangsa Indonesia lebih bagus. Oke, silakan Sul.
untuk anak-anak muda. Kita. Ini pesan-pesannya. Kita tahu bahwa pemilu bersih itu penting. Anak muda itu untuk menyalurkan suaranya itu penting. Iya. Ya silakan Bro. Sejarah kita adalah sejarah anak muda. Sejarah bangsa Indonesia sejarahnya kaum muda. Olehnya itu sangat penting saya kira regenerasi kita untuk bagaimana proses demokrasi, proses pemilihan umum 2024 ke depan itu berjalan sesuai mekanisme, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Harapannya kita di anak-anak muda untuk kemudian bisa melek politik. Namanya kita bisa melek politik, bisa melihat mana figur, mana kandidat, mana orang-orang yang akan kita tempatkan di posisi-posisi jabatan yang akan mengambil kebijakan kita, termasuk khususnya kita di kabupaten kota, di provinsi. Mereka adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab untuk melahirkan peraturan, regulasi, kebijakan yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara dan khususnya di kota Kendari. Ini harapannya kita, sehingga anak muda sangat penting untuk datang ke TPS. Mungkin kurang lebih seperti itu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuda. Pesan saya untuk teman-teman kaum milenial yang ada di luar sana bahwa pemilu ke depan itu akan melahirkan pemimpin bagi bangsa kita. Nah, kepemimpinan ini adalah merupakan suatu kapasitas untuk menerjemahkan pandangan menjadi sebuah kenyataan. Nah, harapan kita bahwa dari pandangan ini akan melahirkan sebuah kenyataan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan politik. Nah, untuk itu anak-anak muda di luar sana, mari kita mengawal pemilu tahun 2024 menjadi pemilu yang betul-betul bersih, pemilu yang betul-betul damai, berlangsung secara kondusif, sehingga selesai kontestasi politik ke depan kita kembali berembuk, kita kembali bersatu, kita kembali mewujudkan bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang damai, dan bangsa yang sangat bersih di di dunia demokrasi saat ini. Itu saja barangkali. Luar biasa. Ya. Terima kasih kehadiran teman-teman dari komunitas pemilu bersih. Saya ini sampai terkagum-kagum dengan kalian. Terima kasih Kak Yuda. Ternyata kalian hadir di tengah-tengah keberadaan bangsa Indonesia yang memang mengharapkan, semua bangsa mengharapkan ke depannya nanti tahun 2024 di hari pencoblosan Indonesia itu akan terlihat bersinar dan lebih akan maju lagi, ya kan? Itu menjadi harapan kita bersama, dan kita berharap nanti akan selalu damai, tidak ada lagi gontok-gontokan ketika ada pemilihan yang sudah terpilih. Itulah yang menjadi pemimpin kita yang membawa bangsa Indonesia ke depan lebih bagus. Terima kasih, thank you. Baik.